Hey guys, welcome to my channel The Analog Junkies. Channel yang membahas tentang kaset-kaset dan CD yang kita dapat di flea market atau di pasar loak. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan keep watching our videos. Hey guys, welcome back to my channel The Analog Junkies. Seperti biasa, sebelum kita mulai video kali ini, jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini. Because the more support, the more videos will come, oke? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang tips gitu ya, buat kamu yang mengoleksi kaset ya. Jadi kamu bisa ikuti tips kali ini. Tips kali ini adalah bagaimana cara mengatasi karet yang berat. Jadi pokoknya dia seperti nyangkut, seperti nempel gitu ya, digulung keras. Jadi bagaimana cara mengatasinya. Jadi ini ya. Jadi ceritanya kaset All for One ini aku beli ketika album ini dirilis ya, kalau nggak salah tahun 97, 96 lah ya. 97 dia dapet nominasi Grammy Awards gitu ya, lagu I Can Leave You Like That. Tapi sayang sekali jarang saya putar, dan ternyata ketika diputar ini selalu berhenti gitu ya. Jadi mekaniknya tiba-tiba berhenti. Dan kalau kita nah ada kitnya ya, buat kolektor kaset biasanya sudah siap pena pilot seperti ini. Jadi kalau digulung keras sekali ya, keras. Jadi kadang kalau dipaksa ini bisa stretch. Jadi bisa, ini sebenarnya masih bisa digulung tapi keras gitu ya. Kalau kita bedakan dengan kaset yang lancar ini ya. Kaset lancar ini mudah sekali menggulungnya ya. Ini ya. Nah, tapi kalau yang ini, nah ini ya bahkan tidak bergerak rodanya ya. Jadi kita begini kan tidak bergerak ya kitanya. Kalau dibanding tadi dia lancar sekali. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ini mudah sekali. Tips ini juga bagi yang sudah lama bergelut di bidang perkasetan pasti sudah tahu ya. Jadi tipsnya sangat mudah sekali ya untuk mengakal ini, dan aku sudah coba di kaset EBIT GAD dan berhasil. Jadi kita harus bongkar kaset ini ya, walaupun ini jarang diputar tapi aku suka sekali. Walaupun sudah ada gantinya, ini masih disegel ya, aku dapet ini di flea market. Dan sayang buka segel yang ini, jadi pengen terus muter yang ini yang lama tapi sudah berat seperti ini. Bagaimana caranya? Ya kita harus bongkar. Nah, membongkarnya tentu saja harus pakai obeng. Jadi kalau di rumah buat yang penghobi kaset ini harus punya kit atau alat-alat yang sederhana seperti pena tadi untuk menggulung secara manual dan obeng. Dan nanti ya setelah dibongkar, kita akan bersihkan ya. Di dalam kaset ini ada plastik ya, ada plastik hitam seperti ini ya di kedua sisinya. Nah, inilah biang kerok yang menyebabkan karet ini menjadi berat dan lengket. Jadi sebenarnya ini ketika diciptakan ya, kertas ini, plastik ini, entah ini banyak plastik seperti karbon gitu ya, ini mengandung lubricant atau pelumas. Jadi kaset ini tidak langsung bersentuhan dengan case yang ada di sini. Jadi dia bersentuhan saja dengan plastik karbon ini ya. Jadi ini juga yang membuat menjadi lancar. Tapi seiring berjalannya waktu, makin tua ini juga makin kering dan debu-debu berakumulasi di kertas ini dan kadang-kadang menimbulkan lengket. Jadi tipsnya kita akan bongkar, kemudian ini bisa dipasang lagi ya, atau tidak dipasang lagi juga bisa ya. Tidak dipasang lagi seperti kaset yang baru. Nah, kaset ini baru saja aku bongkar. Jadi ini susah sekali ya, paling cuma diputar satu lagu aja, tapi setelah dibongkar jadi sehat lagi. Ini kaset EBIT GAD. Nah, plastiknya yang ini tadi di dalam ini ya, tidak aku pasang lagi. Tapi sebenarnya pengen aku pasang lagi setelah dibersihkan, dilap ya. Kemudian tidak lengket lagi, karena kalau sudah tidak dipasang lagi jadi tidak estetik. Kalau menurutku kasetnya tidak estetik, jadi tidak ada warna hitam.
di sini kalau kita bandingkan dengan yang ini ya lebih estetik dan tulisannya mudah dibaca karena ada warna hitam. Kalau ini kayaknya ya ada. Tapi sering sekali aku jumpai di flea market kaset-kaset yang sudah tidak ada plastik hitamnya, mungkin mengalami gejala ya, gangguan yang sama gitu, macet gitu ya, berat. Jadi tidak bisa digulung dan tidak bisa diputar tentu saja, selalu berhenti jeglek. Nah, tapi setelah ini menjadi lancar sekali ya. Jadi mungkin itu kecapnya. Nah, kita akan buktikan nanti apakah benar. Tapi sudah terbukti sih sebenarnya dengan yang ini, tapi yang ini tidak sempat di videoin. Nah, kita akan lihat ini yang keras seperti ini ya. Nah, dia nggak bergerak ya, kita seperti ini. Jadi kita akan buka apa benar penyebabnya plastik hitam ini yang sebenarnya malah didesain untuk melancarkan jalannya pita ya, tapi malah membuat menjadi apa? Menjadi macet ya. Oke, kita buka dengan obeng ini. Oke. Ada 5. Nah, seringkali baut yang ada di sini ya, ini lengket juga karena dia sudah tua. Nah, ini karatan ya, jadi kadang-kadang butuh extra effort juga, jadi usaha yang lebih keras. Tapi untungnya yang ini lancar semua ya. Nah, kita kumpulkan dulu jangan sampai hilang. Jadi satunya mana ini ya? Oke, terpental, kita cari. Sekarang kita buka. Nah, kita lihat ya. Nah, jadi seperti ini ya, seperti macet. Kemudian kalau tidak kita niat lagi langsung kita tutup, kita ambil pelan-pelan yang ini. Nah, sebetulnya ini biang keroknya lengket ya di bawahnya ini ya. Nah, bisa kita bersihkan dulu yang ini casingnya, kemudian langsung kita tutup lagi bisa ya. Oke, tapi kalau mau dipasang lagi ya harus dibersihkan dulu ya plastik yang ini tadi. Oke. Well, jika kamu berniat mau memasangnya lagi ya di kaset tadi supaya menjadi estetik lagi ya, karena ini bagian dari kaset juga, jadi sayang kalau tidak dipasang. Jadi kamu harus bersihkan. Cara membersihkannya pakai pembersih dapur sih kalau aku ya. Jadi yang ini ya, termasuk ini selalu siap sedia di rumah. Jadi kamu basahi tisunya. Kemudian nih bagian yang bersentuhan langsung dengan pita kasetnya tersebut kamu lap ya. Nah, karena memang ini pembersih lemak ya, yang licin-licin ya. Nah, ini saya di tangan aja sudah lengket ya, jadi ini biang keroknya. Tapi aku memilih untuk tidak memasangnya lagi ya, karena ini juga sudah berumur ya, tidak apa-apa. Masih lengket, jadi tisunya dibasahi lagi. Jadi jangan plastik karbonnya tadi ya, tisunya saja yang dibasahi sampai tidak lengket lagi di tangan ya, seperti ini ya. Oke. Kalau sudah terasa tidak lengket lagi di tangan, berarti sudah selesai ya. Oke, nah satunya lagi. Nah, yang ini benar-benar terasa lengketnya ya. Ya, nah dibasahi lagi, kemudian dijemur beberapa saat. Oke, nah karena aku tidak akan pasang lagi ya, ini langsung saja kita masukkan. Dimasukkan ya, kita pasang covernya seperti ini, tapi sebelumnya ini
dibersihkan dulu karena sudah terlanjur dibuka ya, kita bersihkan dulu dari noda-noda dan sebagainya ya. Oke, dan kemudian kita pasang ya. Kalau ini repotnya memang begini ya kalau mengkoleksi kaset, apalagi koleksinya sering diputar, jadi bukan hanya dipajang saja ya. Oke, nanti kamu, karena ini butuh ketelitian ya, mataku sudah gak bisa jelas lagi ngelihat, jadi kita cut dulu ya. Nanti setelah terpasang, yang ini sudah terpasang ya, walaupun bautnya ini di baut apa umur sih namanya ya. Oke, sudah dipasang satu ya, jadi tidak aku pasang, jadi tetap estetik kalau menurutku ya, karena ini matte jadi dia tidak benar-benar transparan, jadi bentuknya buram-buram seperti itu, jadi tetap estetik, jadi tidak aku pasang warna ininya. Nah, jadi setelah dipasang lagi casingnya, kita lihat apakah dia lancar digulung. Nah, ternyata lancar sudah ya, kita lihat gulung yang ini. Nah, lancar ya bunyinya gitu, khas kaset. Masih terasa kesat sedikit, tapi semoga saja nanti lancar ya. Nah, kalau secara kasat mata ini sudah lancar sekali ya. Oke, jadi masih tetap estetik karena warnanya seperti buram ya, tidak bening, jadi matte seperti itu. Jadi tidak aku pasang kertas ini yang menjadi biang keroknya. Tapi sebenarnya ini sekali lagi ada fungsinya ya. Fungsinya ini mengandung lubrikan. Jadi yang ini ya, bagian yang ini kan licin, ini ada kesat, tapi ini menurut yang aku baca ini mengandung lubrikan. Jadi dia meminyaki, memberi minyak kaset ini. Tapi karena mungkin sudah lama, sudah kering ya, bisa ini menjadi lengket dan terakumulasi. Jadi kaset ini nempel sini, apalagi tidak pernah diputar, jadi berpuluhan tahun tidak diputar, jadi ngumpul di sini ya, jadi lengket, jadi tidak bisa berjalan. Tapi setelah dibuka, nah sudah lancar seperti ini ya. Oke, lancar seperti kaset biasa. Nah, jadi ini biang keroknya, jadi triknya sederhana sekali. Ini juga terjadi pada kaset Tommy Page. Ini umurku 17 tahun beli ini ya, dan karena sudah tidak diputar lagi dulu ketika berhenti mendengarkan kaset, jadi keras juga ya di bagian-bagian tertentu. Ini lumayan lancar ya karena sudah diputar berapa kali. Jadi nanti kita akan bongkar juga, tapi tidak ada videonya di sini ya. Oke ya, well itu aja video aku kali ini ya, tips sederhana bagaimana mengakali kaset yang berat gitu ya, tidak bisa digulung. Jadi kalau diputer tiba-tiba terhenti sendiri di playernya, karena ya tadi ya mekaniknya bekerja keras untuk menggulung pita yang ada di sini. Jadi biang keroknya biasanya ya, mungkin tidak semua kasus sama, tapi biasanya lengket di sini. Jadi kalau kamu mau pakai lagi plastik ini, dibersihkan dulu sampai kering ya, pakai pembersih minyak ya, pembersih dapur yang bisa membersihkan minyak dan tidak lengket lagi. Kemudian dibiarkan, kemudian dipasang lagi. Tapi aku opsi lainnya ya, kalau kamu merasa kasetnya kurang estetik ketika ini dilepas ya, pasang lagi aja ya. Tapi aku merasa ini juga masih bagus, masih estetik, jadi kita lepaskan saja dan tidak dipasang lagi. Padahal ini fungsi awalnya itu tadi mengandung lubrikan dan minyak ya. Oke, itu aja video aku kali ini, semoga berfaedah, bermanfaat. Tips sederhana ini bisa kamu coba di rumah. Itu kaset kesayangan kamu, keselak ya, kaset kesayangan kamu yang berat dan tidak bisa diputar. Oke, itu aja. Jangan lupa subscribe, komen, dan like di setiap video yang ada di channel ini ya. See you next video, bye bye.